Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengungkap kendala terkait dua kapal Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz. Ia menjelaskan pihaknya terus mengupayakan negosiasi agar dua kapal tersebut dapat melintas dengan aman. Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan situasi internal yang terjadi di Iran sendiri. Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangannya. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa. Kemudian tentu saja ada perkembangan lagi tentang blokade Hormuz. Kemudian juga ada beberapa perkembangan terkait dengan syarat-syarat dari kapal boleh lewat dan sebagainya yang itu masih menjadi hal-hal yang kita negosiasikan dan kita bicarakan. Pemirsa, jelang kedatangan jemaah calon haji, sejumlah persiapan dilakukan oleh petugas. Salah satunya dengan orientasi di area Bandara Internasional Madinah. Orientasi dilakukan di daerah tempat kerja para petugas haji. Salah satunya di Bandara Internasional Madinah. Ada sejumlah titik yang menjadi lokasi krusial, yaitu Mekah Road Makkah atau tempat keluar jemaah calon haji fast track dari 4 embarkasi, yaitu Jakarta, Solo, Surabaya, dan Makassar. Tim PPIH Daker Bandara juga meninjau kesiapan tempat keluar bagi jemaah haji Indonesia non-fast track serta Hajj Pavilion, yaitu tempat jemaah haji Indonesia menunggu sebelum masuk ke bus. Total ada 6 pavilion dengan beragam fasilitas seperti AC, toilet, musola, hingga medical clinic. Untuk mengetahui informasi terkini seputar ibadah haji, kita sudah terhubung dengan rekan Eti Cuitasari di Madinah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta, Eti. Apakah jemaah calon haji kloter 1 sudah tiba di Madinah? Ya, selamat siang waktu Arab Saudi, Nadia, Raisa, dan pemirsa. Ini momen Haji 2026 resmi dimulai sejak jemaah haji perdana tadi menginjakan kaki di Bandara Muhammad Amma Madinah, Arab Saudi. Tadi jemaah haji kloter pertama telah tiba yang berasal dari embarkasi YIA atau Yogyakarta pada pukul 6.35 waktu Arab Saudi. Setelah itu dilanjutkan dengan embarkasi Jakarta atau JKG yang tiba pada pukul 7 di Bandara Amma Madinah, Arab Saudi. Dan dari kloter di JKG ini, dia berkesempatan untuk mencoba pertama kali jalur fast track di dalam haji kali ini. Berdasarkan data di website satudata.haji.go.id, pada hari ini setidaknya ada 15 kloter yang akan hadir atau akan mendarat di Bandara Amma Madinah, Arab Saudi ini. Nanti ada sekitar sebanyak 5.997 jemaah yang akan tiba pada hari ini. Selanjutnya dalam penyambutan hari ini juga turut disaksikan oleh sejumlah pejabat-pejabat terkait, salah satunya yaitu Dubes RI untuk Arab Saudi, yaitu Bapak Abdul Aziz Ahmad. Beliau bersyukur karena kuota untuk fast track itu ditingkatkan. Saat ini 18% meningkat daripada tahun sebelumnya. Karena jalur fast track ini sangat mempermudah untuk para jamaah, khususnya jamaah lansia, karena memotong alur imigrasi yang cukup lama memakan waktu. Dari jalur fast track ini hanya diberikan waktu 20 menit dari jamaah haji turun hingga keluar menuju ke bus. Seperti itu, Nadia. Kembali ke Anda. Eti, bagaimana untuk cuaca di sana? Kalau cuaca di sini Anda bisa melihat di sekeliling saya di belakang, ini cukup terik ya. Kalau tadi saya sempat melihat perakiraan cuaca ini,
suhu untuk di Arab Saudi ini sekitar 40 derajat Celcius. Dan diprediksi untuk puncak haji nanti sekitar 50 derajat Celcius. Maka dari itu saya menghimbau untuk para jamaah haji yang masih bersiap-siap di rumah untuk dapat membawa peralatan perang nih. Peralatan perang untuk menghalau panas Arab Saudi, yaitu salah satunya dengan kacamata, topi, sunblock, dan juga semprotan air zam-zam. Bisa juga membawa lip balm karena di sini cuaca yang terik ini akan membuat kulit ini cepat kering, dan juga bisa juga membawa moisturizer dan kipas angin. Itu sangat berfungsi sekali di sini. Begitu Nadia. Baik, terima kasih Eti Juitasari atas laporannya langsung dari Madinah, Arab Saudi. Semoga tugas dan juga ibadahnya lancar, jaga kesehatan Anda. Amin. Terima kasih. Pemirsa, hari ini kloter pemerintah Arab Saudi telah memasang kain ihram pada Ka'bah dan hal ini menandai dimulainya musim haji 1447 Hijriah. Masjidil Haram di Mekah terus bersiap menyambut jutaan jemaah haji yang akan melaksanakan umroh wajib. Terlebih sejak diberlakukannya closing date atau batas kepulangan jemaah umroh pada 18 April lalu. Sebagai tanda dimulainya musim haji, bagian bawah kiswah diangkat setinggi 3 meter. Tujuannya untuk melindungi kain dari kerusakan atau tarikan oleh jemaah yang berdesakan. Secara simbolis, kain putih sering diartikan ihram Ka'bah yang menandakan Baitullah ikut berihram bersama jemaah. Pemirsa, pemerintah mengusulkan aturan denda bagi warga yang kehilangan IKTP lewat revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Namun di tengah wacana ini, kritik muncul karena layanan pengurusan KTP dinilai masih berbelit dan menyulitkan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengajukan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah rencana penerapan denda bagi masyarakat yang kehilangan KTP elektronik atau IKTP. Langkah ini disebut sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan dalam menjaga dokumen kependudukan, sekaligus menertibkan administrasi negara. Perlu dipikirkan agar warga bisa lebih bertanggung jawab dengan mewajibkan untuk membayar, dikenakan segenap biaya, denda lah kira-kira begitu ya. Karena setiap hari ada berapa Pak Teguh ya? Laporan kehilangan puluhan ribu. Triliun buat bikin eKTP, ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Di tengah wacana itu, kritik pun datang dari DPR. Anggota Komisi 2D Deddy Sitorus menilai masalah utama justru bukan pada ada atau tidaknya denda, melainkan pada sistem birokrasi yang saat ini masih dinilai rumit. Menurutnya, meski IKTP sudah menggunakan teknologi chip, dalam prakteknya masyarakat masih harus melengkapi berbagai dokumen tambahan yang seringkali memakan waktu dan juga biaya. Juga tadi rumitnya, kita punya KTP udah pakai chip, apa-apa urusan harus pakai fotokopi lagi. Ditanya lagi kakak, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami ini surat baptis. Sementara itu, bagi masyarakat yang akan mengurus IKTP hilang atau rusak memang harus menyiapkan sejumlah dokumen. Untuk KTP hilang, warga wajib membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian, kartu keluarga, serta mengisi formulir permohonan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk KTP rusak, cukup membawa KTP lama yang sudah rusak dan juga kartu keluarga sebagai data pendukung. Dengan adanya perdebatan ini menunjukkan bahwa perbaikan layanan publik ternyata masih menjadi pekerjaan besar di negeri ini. Tim Liputan iNews melaporkan.